Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaumul khamis ba'da zuhur nastamir fi darsina di program I'dad al-Lughawi, yang mana program I'dad al-Lughawi ini adalah program persiapan bahasa Arab, yang mana pada tahun ini kami memberikan pelajaran-pelajaran yang meluas tentang bahasa Arab, mulai dari muhadatsah ataupun hiwar ataupun conversation, percakapan bahasa Arab, ataupun ilmu nahwi, grammar, seperti yang akan kita pelajari sekarang, syarah dari Al-Mutammimah Al-Ajrumiyah, dan juga bisa kepada ilmu sarf. Dan I'dad al-Lughawi juga adalah Fahmul Masmu', di mana kita akan memberikan kajian 100% dengan bahasa Arab tanpa terjemah. Maka ini pun memberikan pemahaman kepada saudara-saudara kita untuk mempermudah mempelajari lughah Arabiyah. Karena I'dad al-Lughawi adalah sangat penting. Maka kesempatan yang bisa kita berikan pada ba'da zuhur ini, kita masuk kepada kajian Lughatil Arabiyah dari program I'dad al-Lughawi dari ilmi nahwi, yang mana pada kesempatan hari ini di ilmi nahwi kita masuk kepada kitab At-Ta'liqat Ar-Radiyah ala Mutammimah Al-Ajrumiyah, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi yang ke-33. Dan pembahasan di sesi yang ke-33 ini membahas tentang al-asma as-sittah. Maka dipersilahkan kepada ikhwanuna yang sudah menghafal matan untuk mentasmi al-matan. Barakallahu fikum. Bismillah. Qala al-muallif al-Hattab fi kitabihi al-Mutammimah, wa fil asma'i sittah wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa hanuka wa dumalin. Nahu qala abuhum idh qalu li Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Qala al-muallif rahimahullah, wa fil asma'i sittah, fa qawluhu wa fil asma'i sittah ditambahkan oleh penulis dari khamsah, al-asma al-khamsah menjadi al-asma as-sittah, menandakan bahwa penulis menganggap bahwa di sana ada lafaz yang tidak disebutkan oleh Ibnu Al-Ajrum di matan Al-Mutammimah dari asma'u as-sittah. Apa dia? Hanuka. Maka Hanuka disebutkan oleh ahlun nuhat termasuk dari asma'ul khamsah, meskipun jarang dan sedikit pengamalannya. Maka Hanuka labas bisa disebutkan asma'us sittah, namun tidak begitu masyhur. Yang masyhur adalah al-asma' al-khamsah. Lalu jika kita menginginkan apa makna Hanuka, Hanuka maknanya adalah kinayah. Di saat menyebutkan dari perkara yang tidak pantas untuk disebutkan, hadza Hanuka, maka hadza mubtada wa Hanuka khabaruh wa huwa marfu wa alamat rafihi bil wawi. Hanuka niyabah ani ad-dhammah. Hadza huwa al-mithal. Idan al-asma as-sittah bisabab ziyadah Hanuka. Fadzakara al-muallif huna nahwu qama abuhum, nahwu qala abuhum.
Maka beristidlal dari Al-Quran di surat Yusuf, qala abuhum, berkata bapaknya. Maka di dalam ayat ini wajah pendalilannya jelas. Qala abuhum, qala fi'lun madi, abuhum fa'il, wal fa'il marfu, wa alamat rafihinya waw. Karena pembahasan kita adalah waw niyabah ani dhammah. Di antaranya asma as-sittah. Maka contoh di Al-Quran, qala abuhum fa abuhum hada syahiduna, abu huwa fa'il, wa alamat rafihinya waw niyabah ani ad-dhammah. Kemudian beristidlal dengan surat Yusuf juga di ayat yang lain, idh qalu la yusufu wa akhuhu. Maka di sini syahidnya wa akhuhu, wa huna wa atifah, dan akhu ma'tuf kepada Yusuf. Maka akhuhu ma'tuf kepada marfu, maka dia marfu. Wa akhuhu alamat rafihinya waw. Kemudian diberikan misal-misal yang lain selain di Al-Quran seperti ja'a hamuka. Maka ja'a fi'lun madi dan hamuka fa'il wa alamat rafihinya bil waw. Telah datang hamuka. Dan hamu adalah ipar. Seperti di dalam hadis al-hammu al-maut, bahwa ipar itu adalah kematian. Kenapa ipar kematian? Apa maksudnya ipar itu kematian? Tidak boleh kita mempunyai ipar apa gimana? Ma makna al-hammu al-maut? Ini ngomong apa berkumur, kita nggak paham. Bicara dengan keras, kita nggak dengar. Butuh mikrofon? Silakan. Irfa sautak. Laki-laki mengangkat suara, perempuan malu-malu, takut dipinang, tingitan. Antara aja lau. Tayyib irfa sautak. Ahsan. Maka makna di sini alhamu al-maut jika dia berikhtilat. Seperti kita di rumah mempunyai saudara ipar, istrinya kakak, istrinya adik. Maka alhamu al-maut. Jangan bermudah-mudahan, karena bisa jadi si istri dari kakak adik kita ini fitnah bagi kita. Apalagi dia orang awam dan adik kita ataupun kakak kita bekerja di luar yang tidak pernah datang, maka bisa jadi si perempuan ini membuat fitnah kepada kita, menggunakan pakaian yang tidak seronok dan sering bertemu. Dan saudara kita sebagai pelayar ataupun bekerja di luar negeri tidak datang kecuali 1 tahun sekali, maka menjadi fitnah di rumah. Maka alhamu al-maut diambil dari sini. Maka ja'a hamuka, telah datang ipar kamu. Maka hamuka marfu sebagai fa'il wa alamat rafihinya bil wawi. Dan dicontohkan dengan kalimat yang lain, hada fuka wa hanuka. Maka ini adalah fuka, fu diambil dari mulut. Fuka mulutmu, ini adalah mulutmu. Wahanuka, dan ini adalah anukmu, perkara yang tidak pantas untuk disebutkan. Ini adalah anukmu, itu maknanya. Maka ini contoh dari 3, ja'a hamuka, wahada fuka, wahanuka, diberikan oleh muallif contoh kalimat yang tidak dari Al-Quran ataupun Sunnah. Kemudian beristimbat yang ke-6 dari asma as-sittah dengan ayat di surat Yusuf juga. Wa innahu ladu ilmin. Maka sahihnya innahu ladu ilmin. Maka inna dia itu min nawasih al-mubtada wal khobar. Jika masuk kepada mubtada wal khobar, menasabkan mubtada dan merofakkan khobar. Maka di sini domirhu adalah ismun inna mansub. Maka domirhu fi mahali rafa dalam keadaan mansub ismun inna.
Adapun la du ilmin, maka lamnya lam zaidah, du ilmin, maka du di sini adalah khobar ina marfu. Mana alamatul raf'ihi-nya? Waw niyabah ani dhammah, seperti itu. Maka inilah dari permasalahan al-asma al-khamsah yang disebutkan oleh muallif rahimahullah di dalam permasalahan ini. Namun kita telah bahas di pelajaran yang lalu, hadhil asma as-sittah aw al-khamsah yustarat li i'rabiha bil wawi raf'an wa bil alifi nasban wa bil ya'i jarran arba'ata syurut. Namun pernah kita berikan di pelajaran yang lalu bahwa dari syarat-syarat asmaul khamsah dijadikan pengganti dari dhammah dengan waw itu terpenuhi dari 4 surut yang utama. Syarat yang pertama apa? Sudah kita bahas, an yakuna mufradan, di mana dia jumlahnya dalam keadaan mufrad. Dan ini yang disebutkan syahidnya oleh penulis qala abuhum. Syahidnya abu di i'rab asma'il khamsah. Limada abu? Li'annahu mufrad. Li'anna abu idza jama' aba. Wa idza kana mutsanna jaa abawaka. Jaa abawaka bi alif al-mutsanna. Maka di sini syahidnya abuhum fa'il marfu' wa huwa min asma'il khamsah aw sittah marfu' bil wawi wa abuhum abuhuna mufrad. Idan dakhala abuhum ila asma'il khamsah, kepada surut dikarenakan dalam keadaan mufrad. Contoh yang lain untuk lebih memahamkan banyak di Al-Quran, di antaranya Allah berfirman, ya ukhta Haruna makana abuki imra'a sawin. Syahidnya makana abuki. Maka abuki di sini sebagai ismun kana. Maka ismun kana marfu. Maka abuki marfu wa alamatu rafihinya bukan dhammah tetapi waw niyabah ani dhammah. Selesai dari syarat. Maka dicontohkan oleh penulis qala abuhum agar memenuhi syarat dia itu harus mufrad. Tidak boleh musanna, tidak boleh jamak. Lalu kalau musanna bagaimana? Maka kalau musanna dia di i'rab dengan i'rab al-musanna. Marfu dengan apa i'rab al-musanna? Marfu bil alif bukan bil wawi. Contohnya di dalam surat Al-Maidah di mana Allah berfirman, yahkumu bihi dzawa adlim minkum. Yahkumu bihi dzawa, maka dzawa di sini musanna. Dawani, sehingga marfu bil alif. Bukan marfu bil wawi seperti qala abuhum. Tapi di sini karena musanna dawa adlin, 2 orang adil dari kalian, maka i'rabnya bil alif. Dan begitu pun jika kasroh dengan ya. Contohnya seperti di dalam surat Yusuf juga, kama atammaha ala abawaika. Ala harfi jar, abawaika ismun majrur yang mana merupakan dari asma'us sittah atau al-khamsah, wa alamatu jarrihinya dengan ya. Kenapa? Karena dia musanna, abawaika, 2 orang tua kamu. Maka selesai dari musanna. Musanna jika marfu dengan alif, jika majrur dengan ya, jika mansub dengan apa? Dengan ya juga. Adapun selain dari tadi mufrad, keluar selainnya adalah musanna dan juga al-jama'. Maka jika dijadikan asmaul khamsah dalam bentuk jama', contohnya ab di sini menjadi jama'. Jamaknya dari abu apa? Aba. Maka di dalam ayat Al-Quran telah disebutkan jika dia dalam keadaan jama', i'rabnya adalah ismun dhahir, marfu bi dhammah, wa mansub bil fathah, wal majrur bil kasrah. Seperti Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf, innama asyraka abauna min qabl. Syahidnya innama asyraka abauna, karena aba jamak dari
abu. Maka aba marfu menjadi aba'u. Alamatul rafihinya apa? Dhammah dhahirah. Aba'una. Bukan dengan waw. Maka inilah syarat yang pertama. Maka penulis memberikan syarat qala abuhum karena abu mufrad. Jika jamak seperti di ayat tadi, inama asraka aba'una marfu bi dhammah. Perkara yang kedua, syarat yang kedua adalah an yakuna mukabbaran. Dia harus dalam keadaan sigohnya sigoh at-takbir. Lawannya adalah sigoh at-tasghir. Contohnya seperti di dalam ayat tadi, qala abuhum. Maka abu di sini adalah mukabbar. Jika musaghar apa? Ubay. Maknanya abu kecil, bapak kecil, seperti paman kecil. Dan begitupun di dalam contoh yang dimasukkan di surat Yusuf, idh qalu la Yusufu wa akhuh. Maka syahidnya akhuhu. Kenapa akhuhu masuk kepada syarat mukabbar? Karena dia mukabbar. Lalu bagaimana musagharnya? Ukhay. Maka akhuhu mukabbar, musagharnya ukhay. Maka akhu mukabbar, ukhay musaghar. Maka kalau dijadikan tasghir ukhayyuh seperti itu, sehingga marfu dengan dhammah dhahirah. Ukhayyuhu di atas ya, ukhayyuhu. Misalnya seperti itu, wa ukhayyuhu. Maka inilah dari syarat yang kedua. Maka di syarat yang kedua harus mukabbar. Maka jika kita menggunakan tasghir, marfu'nya bukan dengan waw lagi, tetapi dengan dhammah dhahirah. Contohnya, karena kita tidak mendapati dengan kekerdilan ilmu kita dari Al-Quran ataupun hadis, kita langsung masuk kepada ucapan Arab misalnya, hada Ubayyu Muhammadin. Ini adalah bapak kecilnya, mungkin paman kecilnya Muhammad. Wa hada ukhayyu Zaidin. Dan ini adalah saudara kecil dari Zaid. Maka sahihnya Ubayyu marfu karena khobar hada Ubayyu Muhammadin dan dia mudhaf. Alamat rafihinya karena dia musaghar menjadi ismun dhahir. Hada Ubayyu Muhammadin. Wa hada ukhayyu Zaidin. Ukhayyu di sini dalam keadaan khobar marfu, namun karena dalam keadaan tasghir sehingga dengan dengan dhammah mudhahhar. Dhammah dhahirah. Dan syarat yang ketiga an yakuna mudhafan. Disyaratkan harus dia itu mudhaf. Kalau dia berdiri sendiri tidak mudhaf ilaih, maka tidak di-i'rab dengan i'rab asma'us sittah ataupun asma'ul khamsah. Maka untuk contohnya mudhaf ilaih seperti tadi, qala abuhum, abu mudhaf, dhamir hum atau dhamir ha mudhafun ilaih. Dan juga wa akhuhu, akhu dengan dhamir ha mudhaf ilaih. Dan di ayat yang ketiga wa innahu ladzu ilmin, zu diberikan idhofah kepada ilmin. Maka di sini dari syarat yang ketiga, maka terpenuhi syarat di sini. Wa innahu ladzu ilmin. Qala abuhum la Yusufu wa akhuhu. Akhuhu di sini syahidnya. Dan juga wa innahu ladzu ilmin mudhaf ilaih. Lalu bagaimana jika tidak dalam keadaan mudhaf, berdiri sendiri, tidak mempunyai mudhaf? Bisa? Ya bisa. Ada kalimat tanpa mudhaf dari asma as-sittah. Seperti abuhum menjadi aban misalnya. Abun. Akhuhu menjadi akhun. Fammuhu menjadi famun. Hamuhu menjadi hamun dan yang lainnya. Maka bisa jadi kalimat seperti itu, bisa, banyak. Bahkan di Al-Quran pun ada. Lalu bagaimana i'rabnya? I'rabnya keluar dari kaidah al-asma as-sittah. Marfu bil wawi, mansub bil alif, majrur bil ya, keluar dari perkara ini. Mana contoh di Al-Quran? Di dalam surat Yusuf juga. Surat Yusuf banyak dijadikan pendalilan dalam asma us-sittah. Kenapa? Karena berbicara tentang Yusuf, wa abuh, wa ahuh,
dan sebagainya. Kisah tentang Yusuf dan saudaranya Binyamin dan saudara-saudaranya yang zalim dan bapaknya Abu. Maka akhirnya banyak dijadikan pendalilan dalam asma al-khamsah au sittah. Contohnya surat di dalam ucapan Allah, innalahu aban syaikhan kabira. Mana syahidnya innalahu aban? Apa i'rabnya di sini? Inna harfu taukid, dan inna ismunnya di sini adalah nahnu. Afwan. Inna lahu aban. Maka aban di sini apa i'rabnya? Ismun inna yang muakhar. Didahulukan lahunya, maka lahu jar majrur, khabar muqaddam, dan aban sebagai ismun inna muakhar, mansub. Lihat di sini mansubnya dengan apa? Apakah kaidah asmaul sittah masuk dengan alif? Ra'aitu abaka. Tidak. Di sini karena dia tidak mudhaf ilaih sehingga disebutkan di Al-Qur'an innalahu aban. Maka apa i'rab aban? Ismun inna mansub, alamatun nasbihinya fathah, bukan dengan alif ataupun dengan waw, fathah dhahirah fi akhirih. Maka ini syahidnya. Syarat yang keempat, an yakuna al-idhafah ila ghairi ya al-mutakallim. Maka syarat yang keempat ini adalah pelajaran kita hari ini intinya. Dia itu diidhafahkan dengan syarat tidak boleh kepada ya al-mutakallim yang maknanya punya saya. Seperti tadi akhuhu, abuhum, dan juga dzu malin. Diidhafahkan kepada selain ya al-mutakallim yang maknanya bukan punya saya. Namun jika diidhafahkan kepada ya al-mutakallim maknanya akhi, saudaraku, abi, bapakku, maka di sini berbeda i'rabnya, keluar dari syarat. Maka di dalam dua ayat tadi, abuhum diidhafahkan kepada siapa? Dhamir ha, bukan ya. Dan juga akhuhu diidhafahkan kepada dhamir ha. Dan juga du malin ladu ilmin, ladu kamalin. Maka di sini boleh di i'rab asmaul sittah dikarenakan du diidhafahkan kepada selain kepunyaannya dengan tidak bertemu dengan ya al-mukhatabah. Lalu bagaimana jika bertemu dengan ya al-mukhatabah? Maka i'rabnya bukan asmaus sittah lagi. Laisa marfu bil wawi wala mansub bil alif wala majrur bil ya, walakin marfu bi dhammah muqaddar. Kenapa? Karena ya al-mutakallim qad madha ma'ana istighal al-mahal bil harakah al-munasabah. Kitabi, idan hada kitabi. Taib hada kitab laysa min asma'is sittah. Taib asma'us sittah hada akhi. Maka akhi, hada abi tidak bisa di-i'rab dengan asma'us sittah marfu bil wawi, tidak bisa. Mana contohnya di Al-Qur'an juga banyak. Seperti Allah berfirman, inna hada akhi lahu tis'un wa tis'una na'jah fi surah Shad. Maka di dalam ayat ini inna hada akhi, maka akhi apa i'rabnya? Marfu au mansub, boleh keduanya. Maka inna, in wa ismuha, maka akhi badal min hada. Berarti kalau hada dia adalah dohirnya ismun inna, maka akhi mansub idza kana badal min hada. Au yajuz khabar inna bagi yang marfu, maka i'rabnya ada dua. Inna hada akhi bisa jadi akhi badal min hada, berarti mansub karena hada ismun inna. Bisa jadi dia khabar dari inna. Inna hada ismun inna wa akhi khabar inna. Kenapa bisa dua-duanya? Karena dia apa? Dalam keadaan muqaddarah. Karena dia dalam keadaan muqaddarah. Maka inna hada akhi i'rabnya imma dia marfu sebagai khabar inna, imma dia mansub sebagai badal dari inna. Syahidnya jika marfu alamat rafi'nya apa? Dhammah muqaddarah. Ini poin pendalilannya.
Di mana dia pembahasan kita niyabah ani adhammah sekarang tidak dipakai lagi sebagai niyabah ani dhammah dikarenakan dia dhammah muqaddarah. Maka i'rab hada akhi, inna hada akhi. Kalau kita jadikan khobar, maka khobar inna marfu wa alamat rafihi dhammah muqaddarah. Mana amin duhuriha istighal al-mahal biharakah al-munasabah. Selesai dari syarat yang 4 yang asasi. Maka di pelajaran ini kita tambah, disyaratkan juga syarat yang tambahan. Kalau tadi yang asas 4, maknanya kepada seluruh asmaul sittah yang 6 harus ini syarat-syaratnya. Kemudian di sana ada syarat tambahan, maknanya syarat untuk pengkhususan. Seperti pertama fu. Apa makna fu? Mulut. Seperti di hadis yang pernah kita lewati dari Abdullah bin Amr ibn al-As, dikeluarkan ashabus sunan fa asara ila fihi fama kharaja min fi hada huwa. Min fi maknanya dari mulutku. Fa fi huna ada syarat. Untuk fi khusus ada syarat. Antakuna khalian minal mim. Agar dia itu jauh dari mim. Kalau masuk fi atau fu mim kepadanya, maka hukumnya bukan asma'us sittah. Contohnya hada famun. Ini adalah mulut. Maka fu di saat masuk kepada mim jadi zahir, di i'rab dengan ismun zahir. Hada famun mansubnya Ra'aitu faman, majrurnya Ra'aitu faman sudah. Majrurnya Maaf ya, akaltu fi. Taib. Akaltu fi bifami. Lamastu famin. Lamastu faman. Lamastu bifamin. Au masastu bifamin. Aku menyedotnya dengan mulutku. Good thinking, insyaallah, not bad thinking. Menyedot dengan mulutku. Good thinking, not bad thinking. Awas, senyum-senyum kalian. Fa in kanat mim ma'aha fa innaha tu'rabu bil harakah adh-dhahirah. Kalau mim bersambung dengan fu tadi, maka di-i'rab dengan dhahir. Mana dalilnya? Di dalam hadis. Yang hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, innaka la tunfiqu nafaqatan tabtagi biha wajhallah illa ajirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi fammim ra'atik, hatta ma taj'alu fi fammim ra'atik. Yang maknanya bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tidaklah nafkah yang diberikan oleh suami kamu, wahai perempuan, tabtagi biha wajhallah, yang tujuannya memberikan makan karena ikhlas kepada Allah, ila ajirta 'alaiha, kecuali pasti mendapatkan pahala. Hatta ma taj'alu fi famim ra'atik, sampai-sampai apa yang diberikan kepada suapan mulut istrimu. Saidnya fi famim ra'atik. Maka fami majrur dengan fi famim ra'atik. Di sini fam dalam keadaan majrur wa alamatu jarhinya kasroh, bukan lagi ya. Adapun hadis ini kita berikan arti karena maknanya agung. Tidaklah dari perempuan yang mana seorang suami memberikan nafkah secara ikhlas, memberikan makanan dan minuman, sandang pangan papan kepada istrinya, apalagi nafkah batiniyah juga, maka dia itu memberikan sedekah. Sampai-sampai suapan nasi ataupun suapan makanan, roti dan sebagainya kepada mulut istrinya termasuk sedekah. Maka ini keutamaan seorang laki-laki yang bekerja memberikan makanan kepada istri-istrinya. Setiap satu suapan nasi maka dia tertulis sedekah.
Maka ini keutamaan seorang laki-laki yang bekerja untuk mencari nafkah istrinya. Maka oleh sebab itu para istri harus bersyukur, di mana makanan dan minuman dicatat sebagai sedekah dari suaminya. Maka inilah syarat dari tidak bertemunya mim. Kemudian disyaratkan yang kedua, yang khusus spesifik, kalau tadi tidak bersambung dengan mim pada fu, maka perkara yang kedua tidak bersambung, ataupun syarat yang kedua dari zu yang khusus, maka zu ini tidak bermakna yang lain kecuali bermakna sahib, pemilik. Maka zu maknanya pemilik, seperti di dalam ayat tadi, wa innahu ladzu ilmin, maka dia sungguhnya itu pemilik ilmu. Zu ilmin, memiliki ilmu. Dan juga Allah berfirman, wallahu azizun dzuntiqam, Allah itu sangat kuasa, dzuntiqam, pemilik pembalasan yang sangat cepat dan sangat keras. Maka makna dzu di sini pemilik. Lalu apakah di sana ada dzu yang lain selain makna memiliki? Ada, namun ini jarang. Maka kenapa disyaratkan untuk melengkapi syarat, namun prakteknya jarang. Kenapa? Karena dzu yang khusus di sini dipakai oleh lugatut tai, dari kelompok qabilah atau iyin. Mereka menjadikan dzu bimakna ismun mausul, sehingga di i'rab dzu itu bukan pemilik tetapi ismun mausul bimakna yang, sehingga dia dipakai kepada mufrad, musanna dan jamak dengan lafadz dzu semuanya. Untuk mudzakkar dan muannats pun dzu, karena maknanya memiliki, yang bimakna yang. Contoh, ja'a dzu akrahuhu, telah datang dzu akrahuhu, bukan maknanya sahib seperti dzu ilmin, dzu fadlin, dzuntiqam, tetapi ja'a dzu akrahuhu bimakna alladhi. Apa maknanya berarti? Telah datang yang aku membencinya, sehingga maknanya lain. Maka di sini dzu tidak di-i'rab sebagai asmaul khamsah. Maka ja'a dzu akrahuhu di sini semuanya akan dibaca dzu. Ja'a dzu, ra'aitu dzu, marartu bi dzu, semuanya dzu. Tidak di-i'rab dengan asma al-khamsah. Dan juga masih permasalahan dzu, disyaratkan kepada dzu bukan muannats, harus mudzakkar. Contohnya tadi dzu ilmin, la dzu ilmin. Emang ada muannatsnya? Ada. Apa itu? Zatu. Maka jika perempuan mempunyai ilmu dinamakan zatu ilmin. Laki-laki itu mempunyai ilmu, dzu ilmin. Laki-laki itu kaya raya, dzu malin. Perempuan itu kaya raya, zatu amwalin, zatu malin, sama saja. Paham ya? Maka kalau dia itu untuk perempuan zatu, tidak di-i'rab dengan i'rab asmaul khamsah, bahkan di-i'rab dengan ismun yang dhahir. Mana contohnya? Kita berikan di ayat Al-Qur'an, misalnya di dalam surat Ar-Rahman. Apa? Fiha faqihatu wan nahlu dzatul akmam. Maka di sini dzatu al-akmam, maknanya sama dengan dzul akmam, mempunyai cabang-cabang. Fiha faqihatu wa nahlu, maka pohon-pohon di surga itu mempunyai buah-buah dan cabang-cabang. Namun yang menjadi poin pendalilan di sini adalah dzatu. Di saat disifatkan untuk muannatsah dzatul akmam, dia mempunyai cabang-cabang, maka dzatu marfu sebagai sifat dari nahl dan yang lainnya dalam keadaan marfu bi dhammah dhahirah, dzatu al-akmam. Dan begitupun jika mansub, maka dia mansub dengan fathah dhahirah. Seperti Allah berfirman, sayasla naron dzata lahabin. Apa i'rabnya dzata? Sifat dari naron. Sayasla naron, akan dipanggang di neraka
yang sifatnya dzata lahabin, menggelegak apinya itu. Ini dzata. Dan tadi dzatu, dzatul akmam, dzata lahabin. Kalau majrur sama dengan kasrah. Di mana Allah berfirman, wa tad'u kulla dzati hamlin hamlaha. Dzati hamlin. Maka kullu di sini mudhaf dan kullu dzati hamlin hamlaha mudhafun ilaih, alamatu jarihinya dengan kasrah. Fahim? Maka inilah syarat-syarat yang asas yang 4 dan syarat-syarat yang khusus kepada du dan khusus kepada fu. Maka inilah dari syarat-syarat yang khusus kepada fu dan kepada du, dan 4 syarat yang bersifat umum. Sehingga ada berapa syarat? 7 syarat untuk i'rab asma'us sittah marfu niyabah ani dhammah. Ini dia yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.